Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan suci Ramadan 2023 atau 1444 Hijriah telah datang, di mana pada bulan tersebut diwajibkan bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Dengan berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan hendaknya menghindari hal-hal yang mengakibatkan amal puasa ditolak. Ada 3 golongan manusia yang amal puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat Jibril sendiri yang meminta kepada Allah untuk menolak ibadah puasa 3 golongan ini. Pada suatu hari, sahabat melihat Rasulullah menerima hingga 3 kali usai sholat Idul Fitri, amin, amin, amin. Tentu saja hal itu membuat heran sahabat. Sebab sebelum Nabi Muhammad tak sedang berdoa, akhirnya sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Mengapa harus meminta amin sampai 3 kali?" Tadi sehabis sholat datang malaikat Jibril kepadaku. Dia berkata, "Ya Muhammad, aku mau berdoa kepada Allah, maukah ikut mengamini?" Aku jawab, "Pasti ya Jibril," jawab Rasul. Kalau sudah Jibril yang berdoa dan Rasul yang mengamini, pasti langsung didengar oleh Allah. Doa ini berisi tentang tidak diterimanya puasa orang muslim yang berikut. 1. Anak yang durhaka kepada orang tua. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Doa Jibril. Doa itu langsung diamini oleh Rasulullah SAW. Tidak semua orang pasti, tetapi sudah pasti anak. Setinggi apapun pangkat atau kedudukan anak, bahkan memiliki banyak harta tetapi harus memiliki kekurangan, Jibril mendoakan dan diamini oleh Rasul agar puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Istri yang durhaka kepada suami. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Doa Jibril. Doa itu langsung diamini oleh Rasulullah. Mungkin wanita yang bertanya, bagaimana jika suami yang durhaka kepada istri? Poinnya, suami ini pemimpin rumah tangga dan berhasil bertanggung jawaban atas bicara. Surah Al-Baqarah ayat 187 berbunyi, suami istri bagaikan pakaian. Kalau suami istri bagaikan pakaian, sudah pasti mau beli. Semua suami dan istri harus saling mengisi kekurangan masing-masing. 3. Muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya muslim yang tak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Doa Jibril. Doa itu kembali diamini oleh Rasulullah. Memaafkan lebih baik dari meminta maaf, tapi memberi maaf lebih baik dari meminta maaf. Biasanya saat Idul Fitri halal bihalal saling memaafkan. Halal bihalal itu bahasa Arab yang di Arab sendiri tak ada tradisi itu. Asal kata dari halalun bihalalin, artinya halal dengan halal. Maksudnya, kemarin si A rusaki B dan itu haram, maka sekarang saat halal bihalal tolong dihalalkan, tolong dimaafkan. Ini untuk memulihkan hubungan dengan sesama muslim. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan manusia yang tertolak puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci ini, segala amal kebaikan manusia diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ibadah ikhlas tanpa kesombongan dan riya sebagai syarat diterimanya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan, harapannya dapat terus berlangsung hingga Ramadan usai.
Ibadah yang telah dilakukan tersebut tentu saja bakal membekas dan meninggalkan tanda-tanda pada manusia. Setiap muslim tentu berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Merupakan rahasia Allah menerima atau menolak amalan ibadah seseorang. Hal itu merupakan hak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengenali ibadah kita diterima atau tidak. Salah satunya adalah adanya keistiqomahan kita dalam beribadah. Ada beberapa tanda nyata yang menunjukkan puasa seseorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yakni terjadinya perubahan positif dan nyata dalam diri muslim tersebut. 1. Terjadi perbaikan nyata. Tanda yang paling utama ibadah itu diterima adalah adanya perubahan besar, ada perbaikan nyata pada dirinya. Perubahan itu juga bisa dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan sahabatnya. Adanya taubatan nasuha, yang tadinya maksiat tidak maksiat lagi. Contoh lain perubahan itu, jika seseorang yang tadinya malas sholat ke masjid, pasca puasa jadi rajin ke masjid. 2. Muslim tersebut tenggelam rasa mahabbah yang menggebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga ditunjukkan dengan perubahan individu tersebut sebelum dan setelah puasa. Yang tadinya hobi ke diskotik malah berbalik hobinya nangis saat tahajud. 3. Seseorang tersebut menghindari dirinya kepada kemaksiatan. Kalau dulu orang itu senang bermaksiat, pasca puasa Ramadan jadi benci berbuat maksiat. Misalnya, seseorang yang dulunya tidak peduli halal haram, lalu berubah menjadi takut dengan yang haram. 4. Semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mempunyai sifat waro, yakni semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Lebih jelasnya, waro yakni secara mutlak semua perintah Allah dilaksanakan oleh seseorang tersebut dan seluruh larangan Allah dijauhinya. 5. Mudah menangis karena Allah dimanapun dia berada. Menyesali masa lalu yang melakukan kemaksiatan, seseorang itu jadi sering sedih akibat selama ini selalu bermaksiat. 6. Terjadinya perubahan di lingkungannya. Orang itu mengalami perubahan pergaulan maupun suasana, yakni meninggalkan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik. Dia bertaubat, hijrah menuju lingkungan sahabat yang baik-baik. 7. Istiqomah dalam hijrah. Puasa seseorang yang diterima oleh Allah, dia istiqomah dalam hijrahnya. Tidak mundur lagi, tidak maksiat lagi. Mengutip kata-kata mutiara Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah dalam kitab Al-Hikam, "Man wajah samrota amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala qabulihi azilan." Artinya, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat. Sahabat yang beriman, demikianlah 7 ciri seseorang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah